Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut. Pangapunten panjenenganipun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, barokahnya itu dirasakan oleh mereka para habib, bukan kepada warga pribumi, kepada warga Nahdien. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, pada perjumpaan kali ini saya ingin menjawab apa yang disampaikan atau statement yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Gus Yahya Stakuf. Beliau mengatakan begini. Ada yang meragukan silsilah, bahwa betul Pak Alwi ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Pak Alwi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Pak Alwi ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan, ngaji semua di pondok kan, semuanya merasakan barokahnya Sulam Safinah. Ini taklif dari Syekh Sayyid Salim bin Sumer Ba'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang urut. Nah, hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita semua warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Pak Alwi min dzurriyyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU ini, bahwa kita harus tetap husnudon dan mengakui bahwa Habib Ba'lawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad, karena kita semuanya, kata Ketum PBNU, merasakan barokahnya. Nah, pertanyaannya kepada panjenenganipun yang terhormat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk bertanya kepada panjenengan, barokah yang seperti apa? Barokah yang seperti apa yang Anda maksud? Apakah barokah yang seperti ini? Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada katanya. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam.
Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi, la fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Ketika Habib-habib datang ke rumah-rumah penduduk, ke pondok-pondok pesantren, kiainya justru merasa malas untuk menemui sehingga harus ngumpet. Saya pribadi ratusan mungkin ribuan kali didatangi oleh mereka. Setiap kali didatangi bukan bahagia, jujur dari dalam hati saya pribadi dan dari dalam hati banyak kiai, orang-orang semuanya yang didawai oleh Habib-habib itu. Ketika mereka didatangi oleh Habib-habib itu bukan bahagia. Kalau mereka bilang saya senang sekali didatangi Habib, itu hanya kamuflase, karena pada saat itu mereka mengakui, mereka menganggap bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi Muhammad, sehingga senang gak senang bilangnya senang. Padahal sejatinya di dalam hatinya gerutu. Aduh, contoh, saya baru dapat uang 150, datang Habib 3 orang, minta semuanya, satu orang 50, habis saya. Sementara saya punya kebutuhan untuk beli ini, membayar ini, anak saya minta ini, istri minta ini. Akhirnya duitnya harus dibagi 2. Saya berulang kali, bukan sekali 2 kali, berulang kali ketika saya baru pegang duit 100.000, terus ada Habib datang, anak saya nelpon, dari pondok nelpon minta uang, duitnya cuma 100.000, tak bagi jadi 2. Tak biarkan anak saya nangis, dikasihkan ke Habib. Itu namanya kan bukan berkah. Yang berkah itu, barokahnya itu bukan kepada muhibbin, bukan kepada warga pribumi. Gus Yahya Stakuf pangampunten panjenenganipun ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, barokahnya itu dirasakan oleh mereka para habib, bukan kepada warga pribumi, kepada warga Nahdien. Yang merasakan barokahnya itu ya Habib-habib itu. Karena apa? Setiap kali mereka datang kepada para mukibinnya, mereka datang cuma ngobrol, dikasih kopi, dikasih rokok, pulangnya dikasih duit. Minta apa saja dikasih. Apalagi kalau ini bulan Maulid ini, nanti mereka itu bikin acara maulid tujuannya untuk ngumpulin duit. Sampai di tempat saya ada seorang Habib yang punya anak itu banyak, laki-laki semuanya. Di daerah sini dia hidup, bikin majelis. Di daerah kecamatan lain bikin majelis, di kabupaten lain bikin majelis. Lah itu kalau haul hari kematian ayahnya, itu masing-masing anak bikin acara haul. Misalkan ya kalau di Tegal, di Selawi ada bikin haul Habib ini. Ya, saya nggak perlu sebutkan, ini kan dia teman saya sendiri. Di kota Selawi bikin haul. Habis itu nanti seminggu depan atau bulan depan haul lagi di kecamatan ini, bulan depan haul lagi di kabupaten ini. Itu kalau kita pikir orang tua di haul itu bagus, sangat-sangat bagus sebagai anak merayakan haulnya, mengaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya untuk orang tua. Tapi kalau diulang-ulang, setiap anak membuat acara sendiri-sendiri, tujuannya kan bisnis, mengumpulkan uang dari warga-warga pengunjung jamaah yang hadir di acara haul itu, saudara. Gus Yahya Stakuf, mereka menggunakan kematian orang tuanya untuk mencari duit dari jamaah-jamaahnya. Saya sebutkan saja sekaligus, nggak masalah. Di daerah saya itu ada Habib Thalib bin Muhsin Al-Atas, meninggal dunia pada bulan Maulid tanggal 23. Itu di pusatnya, di Pondok Pesantren At-Thalibiyah. Kebetulan Pondok Pesantren At-Thalibiyah itu dari mulai nol saya ada di dalamnya. Saya ada di dalamnya. Bahkan nama At-Thalibiyah dan juga dari mulai proses pendiriannya sebelum ada santrinya seorang pun, itu saya dan adik saya itu turut serta dalam proses pembentukan pondok pesantren itu. Meninggal tanggal 23 Maulid. Kemudian di Pondok Pesantren At-Thalibiyahnya diadakan haul Maulid, haul dan Maulid.
Kemudian beberapa minggu kemudian lagi ada haul lagi di Selawi, di anaknya yang kedua, di anaknya Habib Tholib, ada haul lagi, ngumpulin uang lagi. Terus ada lagi di kecamatan yang sama, di kecamatan Bumi Jawa, di desa Muntik, ada haul lagi, haul Habib Tholib. Terus ada yang punya majelis di Bandung, dibikin haul lagi di sana di Bandung. Di sini, di sana, di sini, di sana, banyak sekali haul Habib Tholib. Satu orang yang meninggal dunia diholi oleh banyak. Apa boleh? Ya boleh saja. Tetapi kalau dananya itu dari pribadi, bukan dari ngumpulin dari para jamaah yang datang, dikumpulin, sudah dikasih amplop kosongan, terus dikasih, terus nanti ketika mereka datang disebari yang namanya jaring uang lagi, 2 kali ngasih kan. Ketika acara belum dimulai udah ngasih amplop kosong, sebari dari rumah ke rumah. Terus mereka karena sudah merasa urunan ala kadarnya, sesuai kemampuan mereka datang ke acara hallnya. Di acara hall lagi dikasih jaring lagi, dikasih lagi. Itu kan mengumpulkan dana. Dan informasi valid yang saya dapat, karena saya juga ada orang termasuk orang dalam, itu sekali dalam acara itu, dalam sekali acara ngumpulin duit itu minimalnya itu 20 juta sekali acara, Gus. Jadi ini barokah yang panjenengan maksud. Apakah ini barokah yang panjenengan maksud? Jadi barokah yang panjenengan maksud itu ya yang merasakan mereka sendiri, para habibnya, sedangkan para jamaahnya hanya menjadi sapi perahan saja, Gus, Ketua Umum PBNU. Dan kemudian barokah tentang kitab Sulamut Taufik yang panjenengan bilang Sulam Safina. Itu dulu ketika kita belum mengetahui manuskrip aslinya. Tetapi kalau panjenengan melihat manuskrip aslinya, lihat siapa sebenarnya yang mengarang kitab Sulamut Taufik yang panjenengan katakan itu sebagai karangan dari Habib. Ini loh buktinya. Dunia keilmuan Islam di Nusantara kembali dihebohkan dengan sebuah temuan yang mengejutkan. Sebuah manuskrip kuno Sulam At-Taufik ditemukan di Madura dengan tanggal penulisan yang tercatat pada tahun 1021 Hijriah, bertepatan dengan 1612 Masehi. Penemuan ini bertentangan dengan klaim yang selama ini diterima luas, bahwa kitab ini ditulis oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir Ba'alawi pada tahun 1241 Hijriah atau 1826 Masehi di Hadramaut, Yaman. Selisih waktu antara kedua versi ini mencapai 241 tahun, sebuah perbedaan signifikan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Selama berabad-abad, kitab Sulam Taufik diklaim sebagai karya Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, seorang ulama dari kalangan Ba'alawi. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam ilmu tauhid, fiqih, dan tasawuf bagi umat Islam, khususnya di Nusantara. Namun penemuan naskah kuno ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Syekh Abdullah benar-benar penulis asli kitab ini? Ataukah ia hanya menyalin karya ulama Nusantara dan kemudian mengklaimnya sebagai karyanya sendiri? Lebih jauh muncul dugaan yang lebih berani. Apakah Syekh Abdullah merupakan tokoh historis yang nyata, ataukah hanya sosok fiktif yang diciptakan untuk menyandarkan kitab ini kepada Ba'alawi? Kecurigaan ini semakin kuat jika kita melihat pola yang sama pada Ratib, yang diklaim sebagai karya Habib Abdullah Al-Haddad, tetapi ternyata memiliki kemiripan mencolok dengan karya Syekh Ar-Rifai. Penemuan ini membuka kembali perdebatan tentang bagaimana kelompok imigran Yaman dari kalangan Ba'alawi berperan dalam sejarah keilmuan Islam di Nusantara. Sejak masa kolonial, banyak kitab yang diduga merupakan karya ulama lokal justru diklaim sebagai pemikiran ulama Hadramaut, para kiai dan santri di masa lalu yang tidak memiliki akses luas terhadap penelitian historis, menerima begitu saja klaim-klaim tersebut. Kini, generasi ulama modern menghadapi tantangan besar, meneliti ulang warisan keilmuan mereka. Sayangnya, sebagian besar gawagis di zaman ini cenderung memilih jalan mudah,
menerima tanpa meneliti, membela tanpa memahami, dan mewarisi tanpa menggali kebenaran sejarah. Untuk mendukung penelitian ini, telah ditemukan beberapa manuskrip penting yang dapat menjadi bahan perbandingan. Manuskrip pertama ditulis dengan tulisan yang umum digunakan, dengan kata faslun ditulis dalam warna merah. Bertanggal 1243 Hijriah, disalin oleh Abu Bakar bin Abdullah bin Umar bin Yahya. Jumlah halamannya 14 lembar dengan 20 baris per halaman. Adapun ukurannya adalah 17 kali 24 cm. Nomor katalog Perpustakaan Al-Ahqaf 2677. Disalin semasa hidup penulisnya. Manuskrip ini memiliki sedikit kesalahan dan penghilangan. Nah, kepada panjenenganipun Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, saya mengatakan ini bukan berarti membenci Habib atau membenci panjenengan. Sama sekali tidak ada kebencian dalam hati saya. Tetapi saya pribadi menyampaikan ini karena saya cinta kepada semuanya. Cinta kepada mereka yang mengaku sebagai Habib, sebagai orang Muslim. Jangan sampai mereka terus-terusan mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, karena itu salah dan dosa. Cinta kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama dan cinta kepada panjenengan khususnya Gus Yahya Stakuf maksud saya, supaya cobalah jangan hanya husnudun tanpa mempelajari. Bukankah PBNU itu sudah 1 abad dan itu sudah menjadi slogannya, menerima ilmu pengetahuan, meningkatkan ilmu pengetahuan. Jangan kita jadi bodoh terus. Jangan biarkan warga Nahdien itu terus-terusan bodoh, Gus. Tolong ajari kami warga NU itu menjadi cerdas, bukan hanya menjadi pengekor, tetapi juga menjadi pelopor. Warga Nahdlatul Ulama sudah saatnya harus menjadi pelopor, bukan hanya jadi pengekor dari orang-orang yang sesungguhnya mengajak kepada suatu hal yang salah dan berbahaya. Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Saya Bahril Ulum, pernah menjadi pengurus dari Ibnu Ansor sampai NU. Pernah menjadi pengurus, yang tidak pernah menjadi pengurus Fatayat dan Muslimat karena saya laki-laki. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.